Cek cek. Oke, mohon perhatiannya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu untuk memimpin berdoa seperti biasanya. Silakan. Semuanya siap, siap. Udah, siap. Mulai. Baik. Ya, silakan salah satu untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Hiduplah Indonesia Raya kita. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini silakan kembali ke tempat. Baik, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang kemarin. Jadi kita harus membiasakan diri untuk mencintai negara ini, salah satunya dengan kita menyanyikan lagu nasional di setiap awal pembelajaran. Jadi itu akan membangkitkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air, kemudian akan menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. Baik, pagi hari ini saya mau mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, ini saya absen terlebih dahulu. Alivia hadir.
Anastasia. Oke. Kemudian adil ya, Anastasia. Anelsa. Anggara. Adil. Anissa. Aulia. Bambang Aziz Saputro. Oke, kemana? Sakit. Oke, sakit. Oke. Surat izinnya ada ya? Ada. Oke, nanti kalau semisal lebih dari 3 hari bisa dijenguk ya. Dion Jackson. Dini Mei Novita. Dista Febri. Eka Elpikasari. Enjang Khairul Nisa. Oke. Fadil Rafai. Fairuzia Rahma. Oke. Faridah Melati. Galang Saputra. Nggak masuk keterangannya? Sakit ya? Oke, sakit. Iola. Jonathan Arnas. Kalika. Marsha. Kemudian Maulana Reza. Oke, ini. Muhammad Fikri. Oke. Muhammad Fahri. Muhammad Rafi Kurniawan. Nabila. Oke. Nadila Karisma. Hadir. Oh, sakit. Oke. Sakit. Surat izinnya di bawah ya tadi ya. Nur Intan. Nurdiah Ayu. Rodatul Iza. Rekno Anjani. Ronald Gajah Mada. Sekar Arum. Sakit. Surat izinnya udah ada tadi. Sudah. Oke. Shirley ya. Sakit juga ya. Susi Anisya Rama. Sakit. Tiara Bunga. Yazid Muafi. Oke. Baik, ini ternyata hari ini banyak yang sakit ya. Jadi saya berpesan kepada kalian untuk menjaga kesehatan karena ini musim pancaroba. Perubahan dari musim kemarau mau penghujan ini bulan-bulan September ini. Oktober ya. Oktober mau November ya. Bentar lagi bulan November. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Microsoft Word dan Microsoft Excel ya. Jadi ketika kalian masuk di sini, kemarin saya memberikan kalian materi tentang Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kalian sudah praktek semuanya? Sudah praktek semuanya? Oke, jadi kalian saya anggap sudah bisa menjalankan aplikasi perkantoran baik itu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, kemudian ada yang dulu waktu SMP sudah dapat pelajaran Microsoft Excel? Ada yang belum, ada yang sudah ya. Jadi kemarin kita sudah menseragamkan, kemudian yang belum bisa saya dampingi sampai bisa, kemudian yang sudah bisa membantu temannya yang belum bisa. Akhirnya di pertemuan hari ini saya anggap kalian sudah bisa dan saya tanya lagi, bisa ya untuk mengoperasikan? Oke, sudah bisa. Jadi nanti kita mempelajari lebih lanjut. Jadi kita nanti akan belajar tentang pengembangan dari Microsoft Word dan Microsoft Excel. Untuk apa sih mereka? Nah, apakah bisa dikombinasikan? Jadi kita akan belajar namanya mengintegrasikan aplikasi perkantoran ya dengan perintah cut, copy dan paste. Ya. Nanti saya Edi Sutanto, Bapak Edi Sutanto akan menjelaskan apa itu
perintah cut, copy, dan paste gitu ya. Mohon disimak dengan baik, silakan dibuka buku catatannya, bisa dicatat ketika ada poin-poin yang penting. Oke, kita bisa mulai. Siap ya? Ya, oke. Bismillah. Jadi integrasi aplikasi perkantoran ya dengan perintah cut, copy, dan paste. Nah, ini tentunya sebetulnya kalau sudah pernah melakukan ya di baik Microsoft Word maupun Microsoft Excel. Nah, ini coba kita lanjut aja. Nah, sebelum mempelajari apa itu cut, copy, sama paste, tentunya saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Dengan saya memberikan tujuan pembelajaran, kalian jadi tahu, oh nanti saya belajar ini tujuannya seperti apa. Nah, di sini yang pertama, kalian akan mampu melaksanakan integrasi antar aplikasi perkantoran. Jadi kalian bisa mengintegrasikan aplikasi perkantoran gitu. Dan kita nanti akan mencoba di Microsoft Excel dan Microsoft Word. Kemudian yang kedua, yaitu kita melakukan praktik ya. Jadi kita praktekkan menggunakan fitur apa saja ya dari aplikasi perkantoran ini ya. Jadi peserta didik mampu menggunakan fitur integrasi aplikasi perkantoran pada aplikasi yang sesuai dengan tepat tentunya. Kemudian yang ketiga, bisa menyajikan konten ya dalam berbagai representasi yang mudah secara praktik tertulis dengan tepat. Jadi nanti kalian bisa untuk berbagi representasi yang mudah secara praktik tertulis dengan tepat gitu. Kurang lebih seperti itu tujuan kita pembelajaran pada hari ini ya, pagi ini. Nah, oke, ini apa yang kalian tahu tentang aplikasi perkantoran? Apa, Mas? Mungkin dari saya, aplikasi perkantoran itu aplikasi yang digunakan untuk rangka yang bekerja di kantor. Oke, jadi mungkin tepuk tangan untuk Fahri. Yeah. Oke, jadi benar sekali ya, tepat sekali. Aplikasi perkantoran berarti aplikasi yang dipakai di perkantoran gitu ya. Dan tidak hanya di perkantoran saja, ternyata aplikasi perkantoran ini juga kalian pakai di sekolah. Contohnya kalian ketika menulis laporan, tugas, makalah, kemudian membuat sebuah karya ilmiah, tugas dari Bapak Ibu guru, maka kalian perlu juga aplikasi perkantoran ini. Kemudian kira-kira aplikasi perkantoran yang pernah kalian gunakan apa? Coba, Anastasia. Terus selain itu? Oke, PowerPoint. Oke, tepuk tangan tuh. Ya, yang udah. Jadi aplikasi perkantoran ya yang sering kita pakai itu tadi ya, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Oke. Itu tadi ya untuk aplikasi. Kemudian tahukah kalian cara menggabungkan konten hasil beberapa aplikasi? Gimana? Kalian udah tahu? Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, baik sekali. Nanti kita yang belum kita akan belajar bersama-sama untuk mengintegrasikan konten hasil dari beberapa aplikasi. Jadi nanti kita akan praktek. Saya akan membagikan LKPD-nya. Kemudian, nah ini ya, ini contohnya ada Word, kemudian PowerPoint, Excel, ya. Kemudian ada yang berbagai macam lagi. Ketika kalian menggunakan Microsoft Office, ya, ada Word, Excel, PowerPoint, gitu. Kemudian, nah ini ya pengertian dari aplikasi perkantoran ya. Jadi aplikasi adalah merupakan perangkat lunak ya yang dipakai untuk pekerjaan perkantoran ya. Dalam dunia kerja, aplikasi perkantoran memang dibutuhkan oleh para pekerja guna untuk mempermudah pekerjaan, mengelola data,
setiap pekerjaan dituntut untuk wajib mampu mengoperasikan berbagai aplikasi kantor. Nah, jadi memang aplikasi perkantoran ini sekarang di era digital ini udah apa ya, sesuatu yang diwajibkan gitu untuk kita bisa menggunakannya. Jadi selain itu juga kalian sebagai siswa tingkat SMA ya, kalian juga harus mampu untuk menggunakan aplikasi perkantoran. Jadi kalian ketika diminta untuk membuat laporan, membuat presentasi ya, maka kalian wajib hukumnya untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang di sini. Mereka juga menggunakan aplikasi perkantoran, baik untuk membuat presentasi seperti ini, kemudian apalagi ya, untuk mengolah nilai rapot kalian ya, semester 1 sampai semester nanti, semester 6 berarti kalau kalian kelas 12 semester genap begitu. Nah, itu pengertiannya ya. Kemudian mengintegrasi ya, jadi menggabungkan ya, menyatukan ya, mengkombinasikan. Jadi kalau di sini pengertiannya mengintegrasi artinya menyatukan beberapa objek data atau komponen membentuk suatu yang utuh dan bermakna. Walaupun komponen tadi terpencar, tidak ada hubungannya. Misalnya kita membuat sebuah laporan berdasarkan pengamatan yang datanya dibuat visualisasi dengan Excel, membuat grafik misalnya. Kemudian sebelum laporan lengkap, kita membuat proposal dalam bentuk slide. Ya. Tahu slide ya? Ya, kayak ini, slide ini. Kemudian saat kita membuat laporan menghindari pengerjaan yang sama, mengetik ulang, maka kita perlu istilahnya membawa potongan hasil kerja di Microsoft Word, Microsoft Excel ke PowerPoint atau ke Microsoft Word sebagai laporan akhir yang dibuat dengan Microsoft Word. Nah, jadi integrasi itu adalah ini tadi ya, menyatukan beberapa objek. Jadi bisa kalian itu membuat laporan dulu, datanya diinput di dalam Microsoft Excel, Microsoft Word, kemudian ketika kalian menggunakan untuk presentasi, itu nanti akan dimasukkan ke dalam slide-nya. Jadi kurang lebih nanti di LKPD sudah saya buat, nanti silakan dipahami langkah-langkahnya gitu. Kemudian juga nanti saya tampilkan videonya apa itu cut, copy, dan paste-nya. Nanti silakan disimak dengan baik. Kemudian nanti saya juga akan membimbing kalian berkeliling gitu ya, untuk memastikan bahwa kalian semuanya bisa mengerjakan ini dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalian akan mengkombinasikan dari Microsoft Excel ya, membuat tabel, kemudian kalian pindah ke Word, kemudian nanti kalian juga mencari informasi apa itu cut, copy, paste di Chrome, kemudian kalian nanti juga membuat presentasi. Jadi saya nanti akan menunjuk secara acak untuk presentasi ke depan hasil dari apa yang kita kerjakan hari ini. Oke, cukup lengkap juga ya untuk pelajaran hari ini. Nah, baik, ini ada tayangan video ya. Ini bisa kalian simak terlebih dahulu. Integrasi antar aplikasi Office dengan perintah copy, cut, dan paste. Nah, sebelum kita mempraktekannya, ada baiknya kita mengetahui dulu fungsi dari masing-masingnya. Yang pertama, copy. Copy adalah menggandakan tag atau objek yang terpilih. Sedangkan cut untuk memotong tag atau objek yang terpilih. Dan paste gunanya adalah untuk menempelkan hasil copy dan cut. Sedangkan integrasi artinya yaitu menyatukan beberapa objek, data atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna, walaupun komponennya tadi terpencar atau tidak ada hubungannya.
Nah, sekarang mari kita praktekkan. Kita mulai dulu untuk praktekkan perintah copy dan paste. Perintah copy dan paste ini dapat kita lakukan dengan 3 cara. Kita mulai pada cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu melalui menu home. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita seleksi dulu objek yang akan kita copy dengan cara mengaktifkan objeknya atau mengklik pada objeknya. Kemudian kita klik menu home dan kita klik copy. Dan kemudian letakkan kursor pada file atau bagian yang ingin kita letakkan hasil kopiannya, misalnya di sini. Kemudian kita klik paste. Nah, maka yang kita copy tadi akan pindah ke tempat yang kita inginkan. Kemudian kita coba untuk mengcopy teks. Cara mengcopy teks yaitu dengan membloknya atau menseleksinya terlebih dahulu. Nah, ini. Kemudian kita klik menu home, kita klik copy, dan letakkan kursor pada tempat yang ingin kita letakkan hasil kopiannya dan kemudian diklik paste. Nah, itu dia cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan cara klik kanan. Yaitu caranya aktifkan dulu objek yang akan kita copy dengan cara mengklik objek tersebut. Kemudian klik kanan pada objek tersebut, kemudian klik copy. Dan letakkan kursor pada tempat yang ingin kita letakkan hasil kopiannya, kemudian klik kanan lagi dan klik paste. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian untuk teks kita juga harus seleksi dulu. Kita blok terlebih dahulu atau kita seleksi terlebih dahulu. Kemudian klik kanan pada teks yang sudah kita seleksi. Kemudian klik copy. Dan letakkan kursor pada tempat yang ingin kita letakkan hasil kopiannya. Kemudian klik kanan dan klik paste. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu dengan cara menekan tombol pada keyboard. Caranya yaitu klik pada objek yang ingin kita copy, atau aktifkan objek yang ingin kita copy, atau pilih objek yang ingin kita copy, kemudian tekan tombol Ctrl dan tombol C pada keyboard, kemudian letakkan kursornya pada tempat yang ingin kita letakkan hasil kopiannya, kemudian tekan tombol Ctrl dan tombol huruf V pada keyboard. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian untuk mengcopy teks, kita perlu menseleksi teksnya terlebih dahulu atau memblok teksnya terlebih dahulu. Kemudian tekan Ctrl dan tekan huruf C pada keyboard. Kemudian letakkan kursornya di tempat di mana hasil kopiannya ini ingin kita tempatkan. Kemudian tekan kembali tombol Ctrl dan tombol huruf V pada keyboard. Nah, ini dia hasilnya. Dengan perintah copy paste ini, kita juga dapat mengintegrasikan antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel atau sebaliknya. Begitu juga dengan Microsoft Word dengan Microsoft PowerPoint atau sebaliknya. Dengan cara yang sama seperti yang telah kita lakukan untuk mengcopy paste tadi. Nah, tampilan ini adalah contoh pengintegrasiannya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perintah cut dan paste. Perintah cut paste ini juga bisa kita lakukan melalui 3 cara, yaitu dengan cara pertama melalui menu home, cara kedua dengan klik kanan, dan cara ketiga dengan menekan kombinasi tombol pada keyboard. Nah, kita akan praktekkan cara yang pertama, yaitu melalui menu home. Caranya, aktifkan objek yang akan kita cut, kemudian klik menu home, kemudian klik icon cut yang seperti gunting ini, kemudian letakkan kursor pada lokasi atau tempat yang kita inginkan untuk meletakkan hasil cut-nya. Kemudian kita klik paste. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Di sini terdapat beda antara
cut paste dengan copy paste yang telah kita bahas sebelumnya. Pada perintah copy dan paste, objek yang kita copy, objek sumber yang kita copy tidak hilang. Sedangkan pada cut, perintah cut dan paste, objek sumbernya hilang. Seperti ini. Nah, itu beda antara perintah copy paste dengan cut paste. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan untuk teks. Kita akan meng-cut teks. Caranya, teksnya diseleksi dulu atau di blok dulu. Kemudian kita klik menu home, klik icon cut atau yang gambarnya seperti gunting ini. Kemudian kita klik lagi menu home dan paste di lokasi di mana tempat ingin kita letakkan hasil cut-nya. Nah, kemudian kita klik paste. Nah, ini dia hasilnya. Cara kedua yaitu dapat kita lakukan melalui klik kanan. Caranya yaitu aktifkan objek yang ingin kita cut atau pilih atau klik objek yang ingin kita cut, kemudian kita klik kanan dan kita klik icon cut. Nah, yang ini. Kemudian kita letakkan kursor di mana hasil cut-nya ingin kita tempatkan, kemudian kita klik kanan dan kita klik paste. Nah, ini dia hasilnya. Begitu juga untuk teks. Teks kita harus membloknya terlebih dahulu atau menseleksinya terlebih dahulu. Kemudian kita klik kanan, kita klik icon cut, dan kita letakkan kursor di lokasi di mana ingin kita tempatkan hasil cut-nya. Kemudian kita klik paste. Nah, ini dia hasilnya. Baik, kita lanjut dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menekan kombinasi tombol pada keyboard. Caranya yaitu aktifkan objek yang ingin kita cut. Kemudian kita tekan tombol Ctrl dan huruf X pada keyboard dan letakkan kursor di lokasi di mana ingin kita tempatkan hasil cut-nya. Kemudian kita tekan lagi tombol Ctrl dan tombol V pada keyboard. Nah, ini dia hasilnya. Begitu juga dengan teks, kita seleksi teksnya terlebih dahulu. Kemudian kita tekan tombol Ctrl dan huruf X pada keyboard. Kemudian kita letakkan kursor di tempat di mana ingin kita letakkan hasil cut-nya. Kita tekan lagi tombol Ctrl dan huruf V pada keyboard. Nah, ini dia hasilnya. Dengan perintah cut dan paste ini, kita juga dapat mengintegrasikan antar beberapa aplikasi Office lainnya, misalnya Microsoft Word dengan Microsoft Excel atau sebaliknya Microsoft Excel dengan Microsoft Word, atau Microsoft Word dengan Microsoft PowerPoint, atau sebaliknya Microsoft PowerPoint dengan Microsoft Word. Nah, tampilan ini adalah contoh pengintegrasiannya. Oke, jadi itu tadi adalah pengertian dari YouTube tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jelita dengan NIM 3333230106 dari kelompok. Oke. Jadi itu tadi adalah penjabaran dari apa itu cut, copy, kemudian paste. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, karena bisa, ini saya akan membagikan LKPD atau biasanya saya memberikan job sheet ya. Ini kepada kalian.
sebelum saya membagikan, saya mau ice breaking untuk melatih konsentrasi kalian. Oke, perhatikan. Silakan tirukan saya. Ya. Bebek dikali. Ada ayam, ada bebek, ada bebek. Bebeknya pulang, bebek-bebek di rumah. Berapa jumlah bebek? Berapa jumlah bebek? Oke, berarti tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi jawabannya adalah berapa jumlah bebek, karena kan menirukan, nggak mikir tadi berapa gitu. Jadi, oke, udah fokus ya semuanya? Oke, kalau fokus, ini saya akan membagikan LKPD-nya. Bambang mana tadi? Bambang ini. Oh iya. Fikri? Rekno, Eka di sana ya. Susi, sama siapa kemarin? Ya, ini LKPD-nya silakan baca dengan saksama terlebih dahulu ya. Kemudian nanti kita bisa mencoba sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya tulis di LKPD, nggih. Oh, ini coret aja, ini nggak apa. Supaya sing nggak usah. Oke. Ini sudah belum? Sudah ya? Untuk LKPD-nya. Oke, ini LKPD-nya. Oke, ini yang ini belum ya? Oke, ada yang belum dapat LKPD? Sudah semua ya? Oke, silakan dibaca di sini tujuan pembelajaran ya dari LKPD ini. Mana tadi Mas? Yang kosong satunya ini. Oke, di sini adalah mengintegrasikan data tabel pada Microsoft Excel dan Microsoft Word dengan fitur Object Linking and Embedding. Nah, nanti bisa kalian coba. Kemudian petunjuk umum, baca dan pahami LKPD berikut ini dengan saksama. Ikuti setiap langkah-langkah kegiatan. Kemudian jawab pertanyaan secara mandiri. Di sini nanti ada pertanyaan ya dari setiap praktek. Kemudian nanti silakan diisi ya. Di sini ada yang kosong, nanti silakan dijawab. Kemudian setelah itu diskusikan dengan teman sekelompokmu. Nah, ini satu kelompok ini, 2 orang ini ya. Mengenai permasalahan yang disajikan dalam LKPD ini dan tulis hasil diskusi pada tempat yang disediakan. Oke, sudah saya sediakan tempatnya di sini, nanti silakan diisi. Jika masih terdapat masalah dan tidak dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok, nanti bisa ditanyakan kepada guru, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Kemudian ini ada pendahuluan. Ya, ada kalanya kita perlu memasukkan data yang telah dibuat pada Microsoft Excel ke suatu dokumen disusun dengan menggunakan Microsoft Word. Oke, ini biasanya ketika kalian membuat laporan sering nih. Dalam hal ini data telah ada sehingga tinggal menggabungkan atau memasukkan saja. Salah satu cara yang paling cepat ia adalah mengcopy paste biasa. Akan tetapi dengan cara ini data akan disajikan secara statis, yaitu jika terjadi perubahan data sumbernya di Excel, data Word tidak akan berubah. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan fitur Object Linking and Embedding. Jadi nanti ketika data yang sumbernya itu diubah, itu akan berubah juga di Microsoft Word-nya. Kok bisa seperti itu? Nah, nanti kalian bisa mempraktekkan dengan langkah-langkah berikut ini. Microsoft Excel sudah dibuka? Sudah? Nah, yang belum nanti segera dibuka.
Kemudian ada tabelnya ini nanti silakan diisikan seperti yang ada di LKPD. Kemudian kalian blok, copy, kemudian taruh di Microsoft Word. Nah, ketika paste ya, paste option itu pilih yang link and keep source formatting ya, atau link use destination style. Jadi jangan yang hanya sekedar kok paste saja. Nah, nanti perbedaan keduanya hanya pada format tabelnya, misalnya font, yaitu menggunakan format sumber, jadi Excel untuk link and keep source formatting, atau menggunakan format pada Microsoft Word yang link and use destination style. Kemudian ubah data pada file Excel misalnya dengan mengganti salah satu data tabel, terus kemudian perhatikan di Word-nya, ada perubahan enggak? Kemudian simpan file Excel dengan nama aktivitas dan nama kalian. Terus kemudian simpan Word dengan aktivitas kemudian nama kalian ya. Kurang lebih seperti itu ya, bisa silakan kalian kerjakan, oke. Silakan dikerjakan dulu. Dan nanti ketika sudah selesai, apa hasilnya dari cut, kopinya nanti dibuat PowerPoint. Jadi kalian bisa menggunakan 3 aplikasi sekaligus dalam pengerjaan pada LKPD ini. Baik, silakan dikerjakan dulu. Oke. Ini bisa dikecilkan, Mbak, kolomnya dengan cara digeser ke sini nanti ya. Nanti dulu nggak apa-apa, dikerjakan dulu, datanya dimasukkan dulu. Nah. Oke. Nah. Ya, ini bisa ditengahkan dengan cara di blok kemudian pilih yang center. Coba bisa enggak? Oke. Diklik kemudian digeser. Stop. Kemudian geser ke ini yang center. Nah, itu dia jadinya geser. Kemudian ini kan boot ya. Boot itu bisa dikecilkan aja. Kepencet itu, Mbak. G. Ya, ini disimpan, ya. Kemudian coba nanti diubah di Excel-nya, dia bisa enggak dengan menggunakan ini, dengan menggunakan option link keep source formatting ya, di sini. Ini. Coba di undo dulu, saya mau lihat. Ya, paste option yang enggak itu, yang bawah, yang itu. Undo dulu. Nah, yaitu pilih yang ini, keep source formatting. Ada nggak? Geser-geser dulu. Ya, itu klik. Nah. Itu silakan disimpan aktivitas nama. Ya. Di foldermu. Ya, oke, save dulu. Kemudian ya Excel-nya sudah disimpan? Coba disimpan dulu aktivitas nama juga. No, yes. Oh, saya tadi udah ada ya. Oke, coba sekarang di close untuk yang Word-nya. Bisa enggak? Word-nya. Enggak apa-apa. Itu belum kesimpan loh. Coba file save as. Don't cancel.
Kasih nama yang lain nggak apa? File save as. Udah, oke, close aja. Nah, kemudian coba dibuka yang Excel-nya tadi. Kemudian dibuka open. Iya. Nah. Open. Bukan save, open. Cancel. Kalau di save nanti mereplace yang sudah ada. File open. File open dulu. Nanti jadi hilang nanti. Oke. Kemudian coba kamu kasih nilai di bawah ini. Nah, misal kita kasih nilai 80. Kemudian di save. Kemudian ditutup. Buka Word-nya. Kemudian di open. Word. Nah. Word lah, kan opennya Word. Yes. Nah, ini ada pemberitaan. The document content is that refer to file. Do you want to update? Kemudian from data link file. Ketika kamu yes, nanti dia otomatis berubah. Coba yes. Nah, jadi ketika kita data sumbernya itu kita rubah, kemudian kita paste-nya itu pakai yang link and keep source formatting atau link use destination style, itu dia otomatis berubah juga. Jadi kita kalau cuma sekedar paste aja, dia ketika dirubah sumbernya, terus kemudian kita lihat di Excel, di Word-nya, dia nggak berubah. Nah, gitu. Bisa dipahami ya perbedaannya? Oke, silakan nanti dibuat presentasi ya untuk ini. Oke, gimana? Ada kendala? Bisa ya? Oke. Mana? Sudah ada yang kendala? Nggak ada ya? Oke. Coba Mas, ini disimpan sudah? Oke. Semisal di undo dulu, undo. Yang Word-nya itu. Word itu kan Excel ya? Word, yang Word. Undo dulu. Undo ke ini klik yang ini undo, nggak jadi. Ya, klik. Terus langsung. Oke, sampai hilang. Dah ya, habis ya. Coba kamu pilih yang Excel. Kemudian kayak tadi gini aja. Semisal ini datanya seperti ini ya Mas ya. Ini di copy. Oke, kemudian silakan di paste di Word-nya. Caranya gini. Ini ada paste option. Yang bawah ini. Bukan yang itu. Undo. Yang ini. Nah, klik. Kemudian sesuaikan dengan ini. Yang link and keep source formatting. Yang mana? Itu. Oh ya, klik. Nah, kamu sesuaikan dulu, geser dulu nggak apa-apa. Ini nomornya terlalu besar ini Mas. Nah itu, geser. Disesuaikan kayak gitu tadi. Nah, klik, geser. Oke. Jangan. Ya itu. Oke, namanya juga sama. Oke, nggak apa-apa. Udah, kemudian yang namanya juga, tugasnya digeser juga. Itu ulangannya juga sama. Ya, digeser juga. Kemudian coba ini agak kecil biar kelihatan semuanya. Yang ini. Nah, ya tuh. Nah, kemudian coba disimpan dulu, save. Sudah tadi udah disimpan belum? Anggara. Sudah, berarti save aja, cancel. Oke, save.
Kemudian ini ya, kami ngerti aja. Misal ini 7085. Coba kamu close. Yang wordnya di close aja. Di close. Bukan itu, yang wordnya bukan dengan diminish. Ini di close. Oke, kemudian ini cancel. Kemudian karena si Ahmad Said itu sudah remedi misalnya, nilainya enggak 70, nilainya jadi katakanlah 80 gitu ya, 80. Kemudian yang ulangan ini kita ganti jadi 90 misal. Otomatis yang kemudian kita simpen, save. Nah, gitu aja. Kemudian kamu close. Nah, jadi kan otomatis data sumbernya kan berubah ya Excel. Kemudian di Word-nya tadi udah terlanjur kita copy, udah buat laporan. Nah, kira-kira dengan menggunakan link and keep source formatting, kira-kira mau berubah enggak? Nah, kita coba lihat, bisa mau berubah enggak? Buka Word-nya. Kemudian open. Open. File open. Ini, file open. Kemudian pilih mana tadi yang kamu buat? Ya, yang buat open. Nah, sebentar, diperhatikan dulu. This document contain link and may refer to other file. Do you want to update the document with the data from the link file? Jadi, apakah data yang ini, jadi data yang sebelumnya itu sudah kita update, nilainya kita ubah. Kemudian kita buka yang berikutnya itu. Apakah kamu mengupdate atau enggak? Kalau misal iya, nanti dia akan nilainya berubah. Kalau enggak, dia akan menggunakan data yang sebelumnya. Coba pilih yes. Nah, otomatis dia nilai di sini berubah, tidak 70 dan 85. Oke, paham ya sampai sini ya? Perbedaannya menggunakan yang link keep formatting atau use destination file. Nanti kalau misal menggunakan yang paste biasa itu ketika data sumbernya dirubah dia tidak mau berubah. Oke, bisa dicoba paste dengan paste biasa. Kira-kira mau berubah enggak ketika data sumbernya itu dirubah? Oke. Ini sudah hasilnya. Ini hasilnya ya. Ini tabelnya kenapa nggak muncul? Bisa memberikan tabel. Oke, coba di Excel-nya dulu ya. Oh, ini hasilnya Excel-nya ya. Oke, semisal ini mau saya copy, kemudian di sini coba dihapus saja, delete. Nah, ini paste option. Terus kemudian pilih yang link keep formatting atau yang list destination. Nah, misal ini aja ya. Kemudian ini kita geser, kita sesuaikan. Kemudian kita simpan. Nah, kesimpan ini ya. Kemudian ternyata kita mau ubah nilai si Ahmad Said ini, dia kayak kasih nilai 90 misal, karena dia sudah remedi mengumpulkan tugas ulang. Coba ketik 90. Ntar. Kemudian yang ulangannya kasih 90 gitu misal. Oke, kemudian disimpan, save. Oke, jadi ketika kita ubah data sumbernya, kira-kira yang data yang dibuat itu ikut berubah atau enggak? Nah, coba di close. Ini di close aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Coba dibuka yang buatnya. Nah, ini kalau semisal kita no itu dia nggak berubah, tapi ketika kita yes, ini data yang dibuatnya berubah. Coba yes. Nah, akan berubah. Nah, itu adalah kita menggunakan link keep source formatting. Oke, ini sudah. Di mana buatnya?
Oke, itu ya. Coba saya ubah ya. Ini sudah disimpan semuanya. Sudah disimpan. Oh belum, yang X apa? Belum. Ini belum. Misal ini mau saya ubah nilainya lah. Misal dari 20 10. Oke, sini kasih nama aktivitas namamu. Coba aktivitas namamu. Aktivitas namamu. Aktivitas nama. Seperti ini, Pak. Nggak apa-apa, save aja. Yang penting dikasih nama. Save, oke? Nah, udah ya. Kemudian coba ini yang Excel-nya ini di close aja. Excel-nya di close karena udah kita simpan. Kita buka yang Word-nya, yang tadi. Wih, penuh. File open. Gimana tadi kamu nyimpennya? Nah, dia nggak berubah, ya. Dia nggak berubah karena mungkin kamu tadi pastenya menggunakan ini. Ya, ini aja. Paste gitu aja, bener. Nah, seharusnya tadi itu kamu pakai ini, paste option, kemudian pilih yang namanya link ini, link and keep source formatting. Nah, ini baru nanti ketika kita ubah nilainya itu bakal berubah. Coba kita hapus saja ini, delete, kita tekan delete. Nah, kita buka Microsoft Excel-nya. Penuh kayak gini, Mas. Dari kemarin, Pak. Dari kemarin ya, nanti dibersihkan lah. Ini di copy, Mas, perhatikan ini ya. Ini di copy ya. Semisal ini nanti kita copy, kemudian pastenya di sini pilih yang paste option. Ini. Yang ini. Link keep source. Ya, perhatikan ya, link. Nah, kemudian ini disimpan. Kita keluar saja. Terus kemudian datanya kita ubah. Ini yang semisal nilainya 20 jadi 50. Terus yang ulangan jadi 90 misal. Kita simpan. Nah, di close. Kemudian kita buka Microsoft Word-nya. Ini ya. Nah, ada pemberitahuan. This document contain link the my refer to other file. Do you want to update the document with the data from the linked files? Jadi karena yang data sumbernya itu wis diubah. Jadi kita pilih yang yes. Nanti nilai 20 sama 10 itu berubah enggak? Nah, berubah kan? Oke, jadi ketika saya punya data sumber, kemudian sudah saya buat laporan, biar ketika data laporan saya itu update ya, karena data sumbernya sudah terubah, maka menggunakan paste option yang link keep source formatting. Jadi nanti terupdate gitu ya, Mas ya. Oke, ini sudah juga. Sudah? Oke. Ini juga sudah. Oke. Nah, saya mau lihat ini. Ini 70 ya, ini si Ahmad Said ini. Ini udah simpan ini? Belum. Coba disimpan dulu. Disimpan dengan format ini, aktivitas nama kamu. Ya, disesuaikan dengan nama kalian masing-masing ya. Salah satu nggak apa-apa. Ya, Word-nya. Nah ini, diketik aja namanya. Oke, aktivitas, kemudian nama kamu. Salah satu nggak apa-apa.
Oke, kalau sudah di save aja. Ya nama nggak usah dikasih extension nggak apa-apa. Nah, itu nanti otomatis keluar ya. Apa itu ekstensi itu oke, save aja. Nah. Kemudian coba di close. Kemudian coba yang ini ya. Nilainya 70 ini kita ubah. Misal dia sudah mengumpulkan tugas ya jadi 80 misal. Nah, jadi kayak teman-temannya. Kemudian ulangannya jadi 90 misal. Nah. Oke, disimpan. Save aja, klik. Oh, belum disimpan. Oke, dikasih nama. Aktivitas, nama. Dengan nama file, nama orang yang berbeda, enggak apa-apa. Misal yang satunya kasih nama Yasid, enggak apa-apa. Save. Nah, kira-kira ketika kamu membuka wordnya, berubah enggak nilainya? Kita coba dulu aja. Nah, di kelas aja nggak apa wordnya. Oke, silakan dibuka wordnya, open. File open. Nah, apa itu? Save as, jangan, nanti ke replace, yang baru ini. Klik file, kemudian open. Nah, atau udah muncul di sini di persen ada ya, boleh. Enggak berubah ya. Nah, karena kamu tadi pastenya cuma paste aja, bukan paste option. Nah, gini caranya. Semisal ini tadi sebelum dirubah nilainya ini ya, kalian ini semisal saya mau copy yang ini aja, copy. Kemudian yang di sini ini dihapus saja. Ctrl A coba, Ctrl A, delete. Ctrl A, terus delete. Nah, tambahkan aja. Nah, bukan yang paste ini namanya paste the content of the clipboard. Jadi cuma dipaste aja, nggak kayak gini. Ini ketika diupdate dia nggak ikut update. Jadi kamu pastenya yang paste option. Nah, seperti yang ada di ini, pilih yang link and keep source formatting. Pilih yang tulisannya ada link and keep. Nah, sudah ya, coba disimpan. Save gambar ini, save ya. Oke, kemudian kalian close. Nah, ini yang nilai 70 kamu ganti, misal serah 80 85 jadi 90 misal. Kemudian kalian save. Nah, kemudian di minimize boleh, di close boleh. Coba buka yang terbaru. Kira-kira dia mengupdate. Nah, pilih. Nah, dia yes. Otomatis dia berubah. Jadi ini tujuannya ketika misal ada yang remedi itu dia langsung berubah di laporannya. Jadi enggak, kalau misalnya dirubah yang data sumbernya terus kemudian laporannya enggak cuma tes biasa, copy paste biasa, dia enggak update. Akhirnya sudah remedi kok nilainya kok enggak berubah gitu. Jadi pakai yang link, kalau yang pastanya yang link keep source formatting. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ini sudah. Coba saya mau mengubah yang ini. Coba ini ganti 80 misal. Oke, kemudian yang ini jadi 90. Kemudian coba ini di kelas dulu. Dari simpen nanti ya. Oh, belum. Oke, gini aja. Sebelum ini tadi nilainya kayak gini ya. Nah, ini semuanya disimpan dulu. Ini sudah disimpan. Oke, berarti yang word belum. Disimpan dulu yang crosswordnya. Ya, sesuai dengan LKPD.
Ya. Sudah disimpan? Sudah. Nah, coba ini saya close ya, karena nilainya si Ahmad Said ini 70, terus ulangan 85. Kemudian ternyata di data sumbernya sini, daftar nilai itu ternyata si Said ini udah sudah remedi jadi 80 misal. Kemudian yang ulangannya ternyata jadi 90. Nah, disimpan. Kemudian kita close, kita buka lagi ya. Di mana tadi? Nah, dibuka. Jadi ini laporan mau dikirim gitu, file open. Iyalah, kalau save as jadi hilang nanti. Coba yang mana? Nggak berubah ya? Nggak berubah karena kamu pastenya bukan paste yang keep and link source formatting, cuma pas biasa. Coba kita close aja dulu. Mana Excelnya tadi? Ini ya. Oke, semisal ini kan nilainya udah kayak gini ya. Ini offline. Responding. Misal ini aja ya, ini di copy. Nah, ini perbedaannya di sini, di copy, kemudian di sini jangan diklik yang paste ini, tapi pilih paste option, kemudian pilih yang link and keep source formatting. Nah, ini di bawahnya ini ya, ketika digeser dia muncul tulisannya. Nah, klik dah. Kemudian disimpan kayak tadi. Nah, dikasih nama yang lain. Dikasih nama yang lain. Oke, kemudian di close. Kemudian coba nilainya dirubah ini. Jadi misal 20 sama 10 gitu. Nah. Ya, disimpan. Kemudian dibuka lagi di Microsoft Word-nya. Kemudian file open ya. Di mana tadi? Kamu nyimpannya? Di situ ya. Oke, open. Nah, perhatikan ada kata-kata itu kan ya. Apakah mau mengupdate? Kalau misal ya, maka dia ya. Ya. Nah, jadi ketika misal sudah membuat laporan nih, tapi data sumbernya berubah, itu ketika berubah itu mengikuti sumbernya, pakai yang keep and link link and keep source formatting. Jadi saya sarankan menggunakan itu, karena bisa saja kan kasihan juga si Ahmad Said ini udah remedi, sudah diubah, tapi di Word-nya dia tidak ikut berubah. Nah, itu ya, jadi penting banget pakai yang ini. Oke. Ini sudah? Oke, misal ini saya close. Oh, udah belum disimpan? Disimpan dulu coba. Oke, silakan disimpan ya. Dikasih dengan nama aktivitas dan nama kalian. Baik yang Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah. Salah satu boleh, salah satu dari teman. Karena ini untuk latihan pembelajaran ya. Jadi terus kemudian saya tadi juga masih melihat masih banyak yang menggunakan pas biasa, Ctrl V. Nanti silakan kalian coba pastenya itu menggunakan yang link and keep source formatting. Jadi paste option di bawahnya ini.
Nah, ini silakan di copy ya. Kemudian pastenya itu perhatikan di sini ya. Nah, face-nya itu yang ada anak panah ke bawah, bukan yang paste ini ya. Ketika kamu pakai paste yang ini, ketika data sumbernya itu diubah, dia nggak mau berubah. Jadi harus menggunakan pilih yang paste ini, kemudian pilih yang link and keep source formatting. Nah, ini misal. Kemudian ketika kita geser, ya kita sesuaikan. Ini nilai si Ahmad Said itu adalah 70 dan ulangannya adalah 85 ya. Ahmad Said nilai tugas 70, kemudian nilai ulangannya 85. Nah, ini kemudian sudah saya simpan dengan kasih nama di sini aktivitas nama ya. Kemudian disimpan. Nah, kemudian ketika saya close, kemudian data sumbernya ini kita ubah karena Ahmad Said ini sudah remedi menjadi 80 misal. Kemudian ulangannya jadi 90. Nah, kemudian kita simpan. Ketika kita buka Microsoft Word-nya, kira-kira berubah enggak? Nah, kita coba buka. Nah, ini di file open. Nah, aktivitas nama. Jangan kalian save as ya. Dari kondisi kosong kayak gini, kalian klik filenya, kalian save as, maka dia nge-replace. Jadi hapus, hilang lagi nanti kerjaan kalian. Nah, ini. Nah, ini ada pemberitahuan ya. Dia akan berubah nilainya. Jadi 980 dan 90. Oke, yang tadi masih menggunakan paste biasa bisa dicoba lagi ya. Kayak saya keliling masih banyak yang menggunakan paste yang biasa. Kemudian silakan disimpan di foldernya kalian masing-masing. Oke. Baik, ini ya pelajaran pada hari ini ya, sudah saya lihat sudah oke, udah bisa semuanya. Saya minta nanti salah satu untuk mempresentasikan ya di antara kalian. Pokoknya saya tunjuk acak nanti. Ya, ini ada flash disk ya. Mana tadi flash disknya? Flash disknya mana tadi ya? Oh, ini. Oke, punya siapa ya? Oke. Sudah, Mbak? Ya, sini aja lah. Mbak Anastasia. Ini flash disknya saya copy dulu ya. PowerPoint-nya. Oke, coba di copy. Boleh. Siapa sama siapa? Oke, jangan lupa diejek ya kalau pakai flash disk biar enggak rusak flash disknya. Iya.
Oke, ini ya, integrasi aplikasi perkantoran. Oke, kita panggil Mbak Anastasia dengan tepuk tangan dong. Silakan. Ayo silakan. Oh, sama Raudatul Isa. Ya, ini mic-nya. Pegang nggak apa-apa. Nah, silakan perkenalkan diri. Nanti kalau butuh bilang naik aja ya, Mbak ya. Naik gitu. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raudatul Iza Naimah absen 29. Saya Anastasia Desti Prastio absen 2. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mengenai integrasi aplikasi perkantoran. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu aplikasi perkantoran. Yang kedua, integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste. Yang ketiga, fitur integrasi konten pada aplikasi. Dan yang terakhir, objek linking dan embedding. Oke, coba di next sendiri, Mbak. Pakai itu, bisa? Enggak, itu mic itu, ini nih. Nah, udah, ini. Geser yang ini. Nah. Oke, Aplikasi perkantoran. Aplikasi Office atau aplikasi perkantoran adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan perkantoran. Karena berupa aplikasi, fitur-fiturnya sudah tersedia dan dapat langsung digunakan oleh pengguna tanpa harus membangunnya sendiri menggunakan bahasa pemrograman. Secara umum, aplikasi perkantoran terbagi menjadi beberapa jenis menurut kegunaan dan fungsinya. 3 di antaranya yang paling banyak digunakan ialah seperti berikut. Yang pertama, aplikasi pengolah kata atau word processor. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk membuat dan mengolah dokumen, misalnya membuat surat, menyusun laporan, dan lain-lain. Contoh aplikasi pengolah kata ialah Microsoft Word, OpenOffice Word, Google Docs, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk mengolah data yang disajikan dalam bentuk lembar kerja, yaitu tabel 2 dimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Fitur-fitur yang tersedia dapat mempermudah perhitungan data dan mengolah data secara statistik, dan dapat menampilkannya dalam bentuk diagram. Contoh aplikasi spreadsheet adalah Microsoft Excel, OpenOffice Spreadsheet, dan Google Sheet, dan lain-lain. Aplikasi perkantoran yang ketiga yaitu aplikasi pembuat bahan presentasi yang disebut slide. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk memudahkan kita untuk membuat slide presentasi dengan mudah dan cepat serta menghasilkan slide yang menarik. Slide presentasi adalah objek yang terdiri atas butir-butir penjelasan, dapat disertai gambar dan ilustrasi lainnya. Contoh perangkat lunak pembuat presentasi ialah Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice Presentation, Google Slide, dan lain-lain. Integrasi konten aplikasi perkantoran. Mengintegrasikan artinya menyatukan beberapa objek, data, atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna, walaupun komponennya tadinya terpencar atau tidak ada hubungannya. Misalnya, kita harus membuat sebuah laporan berdasarkan pengamatan yang datanya dibuat dan divisualisasi dengan Excel. Sebelum laporan lengkap, kita membuat proposal dalam bentuk slides. Saat kita membuat laporan, untuk menghindari mengerjakan hal yang sama atau mengetik ulang, kita harus membawa potongan hasil kerja dengan Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint ke dalam Microsoft Word karena laporan akhir dibuat dengan Microsoft Word. Integrasi memungkinkan untuk mengaitkan data maupun fitur antar aplikasi sehingga data atau fitur pada satu aplikasi dapat digunakan di aplikasi yang lain.
Integrasi konten aplikasi perkantoran bertujuan untuk menggabungkan konten aplikasi lain dalam satu aplikasi. Satu, perintah copy, cut, dan paste. Perintah copy atau potong, perintah cut atau potong, copy atau salin, dan paste atau tempel pada aplikasi komputer saat ini diinspirasi dari praktik tradisional dalam pengeditan naskah yang diketik pada sebuah kertas, di mana orang akan memotong paragraf dari halaman dengan gunting dan menempelkannya ke halaman lain. Praktik ini tetap berlangsung hingga 1980-an. Pada saat itu, toko alat tulis bahkan menjual gunting pengeditan dengan bilah cukup panjang yang mampu memotong halaman selebar 22 cm. Mekanisme tradisional cut, copy, dan paste menggunakan gunting, sedangkan pada aplikasi komputer, perintah cut memindahkan teks atau grafik atau objek lain ke dalam clipboard atau buffer berupa tempat penyimpanan sementara. Perintah paste akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Perintah copy akan menyalin teks atau grafik atau objek lain yang disorot ke dalam clipboard dan akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Perintah potong dan tempel memiliki urutan cara yang sama, tetapi perintah untuk potong yaitu menggunakan Ctrl X, contohnya melakukan copy paste pada tabel dari aplikasi lembar kerja ke pengolah kata, atau melakukan penyalinan dari Microsoft Word dan ditempel ke Microsoft Office atau Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint. Artinya, kita dapat membuka 2 atau 3 aplikasi sekaligus dan membawa potongan teks, tabel, gambar dari satu aplikasi. Dua, fitur integrasi konten pada aplikasi. Integrasi konten pada bagian ini dilakukan dengan menggunakan fitur integrasi yang tersedia di aplikasi. Kita dapat menggunakan menu pada salah satu aplikasi yang secara otomatis membuka aplikasi lainnya. Misalnya, pada Microsoft Word, ketika dipilih menu Insert Card, Microsoft Excel secara otomatis akan terbuka. 3. Object linking dan embedding. Pada object linking untuk Microsoft Office, objek yang berasal dari aplikasi perkantoran lain dapat disisipkan ke aplikasi perkantoran yang sedang dibuat. Perubahan pada data sumber akan mengakibatkan perubahan pada objek yang dihubungkan dengan fasilitas ini pada aplikasi lainnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, kita berikan 2 pertanyaan dulu ya. Oke, kemudian diskusikan, kemudian memberikan jawabannya. Oke, silakan. Oke. Siapa Mbak tadi, Mbak? Perkenalkan dulu. Silakan. Saya Eka dari absen 11. Mengapa kita perlu mengintegrasikan dari data Excel ke Word? Oke. Kemudian yang kedua siapa? Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Dini Winafita absen 9. Izin bertanya, apa langkah-langkah untuk memotong atau cut data dari Excel dan menempelkannya ke Word? Coba ya dulu ya. Coba didiskusikan dulu, Mbak. Diskusikan dulu. Jawaban. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Mengintegrasikan data dari Excel ke Word memungkinkan kita untuk menyajikan data analitis, tabel, atau grafik dengan cara yang lebih terstruktur dan profesional dalam dokumen laporan, presentasi, atau proposal. Ini juga memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disajikan. Terima kasih. Oke. Gimana? Oke. Kemudian yang kedua. Pertanyaannya dari siapa tadi? Oke. Sudah ketemu jawabannya? Sudah, Pak. Oke, gimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2.
Langkah-langkahnya adalah: pertama, buka file Excel dan pilih sel atau rentang sel yang ingin dipotong. Kedua, klik kanan dan pilih Cut atau tekan Ctrl X. Ketiga, buka dokumen Word dan tempelkan kursor di lokasi yang diinginkan. Keempat, klik kanan dan pilih paste atau tekan Ctrl V. Oke, dah. Coba tepuk tangan tuh, jawabannya. Oke, berarti 3 lagi ya. Oke, 3 lagi siapa? Oke, ini coba perkenalkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ronald Kacamada, nomor absen 31, izin bertanya nomor 3. Apakah kita bisa mengedit data yang di-paste dari Excel di Word? Oke, sudah dicatat, silakan dicatat dulu. Pertanyaannya, apakah kita bisa? Apa tadi, Mas? Mengedit data yang di-paste dari Microsoft Excel ke Word. Oke, selanjutnya tambah dua pertanyaan lagi siapa? Oke, siapa? Jangan lupa ya sebutkan nama dan nomor absennya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Prasetyo, absen 22. Pertanyaan saya, apa yang harus diperhatikan saat menempelkan tabel dari Excel ke Word? Oke. Langsung aja tambah satu lagi. Kita batasi 5 saja. Ini. Perkenalkan, nama saya Anjani. Pertanyaan dari saya, apa solusi jika data yang dipaste kehilangan format asli? Silakan 3 pertanyaan yang diberikan tadi didiskusikan dulu. Oke. Oke, sudah ketemu jawabannya. Oke, baik, ini akan dijawab oleh Rodotulisa sama Anastasia. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Tergantung pada cara data dipaste. Jika Anda menggunakan paste biasa, data akan terpasang sebagai teks atau tabel statis. Namun, jika Anda memilih paste link atau paste spesial dengan opsi tertentu, Anda bisa mengedit data di Excel dan perubahan akan tercermin di Word. Oke, nggak ada sanggahan. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya apa? Dari siapa tadi? Dari Fikri. Oh ya, Fikri. Ya, coba pertanyaan gimana? Pertanyaannya, apa yang harus diperhatikan saat menempelkan tabel dari Excel ke Word? Oke, terus jawabanmu? Jawabannya, perhatikan ukuran tabel dan format. Pastikan tabel tidak melebihi lebar halaman Word. Jika perlu, sesuaikan lebar kolom dan tinggi baris di Word. Selain itu, periksa format dan pastikan data mudah dibaca. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Pertanyaan nomor 5, apa solusi jika data yang dipaste kehilangan format asli? Jawabannya, jika data kehilangan format, Anda bisa menggunakan opsi paste spesial dan memilih Keep Source Formatting untuk mempertahankan format dari Excel. Selain itu, setelah menempel, Anda dapat menggunakan alat format di Word untuk memperbaiki tampilan tabel sesuai kebutuhan. Terima kasih. Oke, ini yang pertanyaan terakhir, gimana untuk penanya? Ada sanggahan? Cukup? Oke, kalau nggak ada, silakan ditutup untuk sesi presentasi hari ini.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak perkataan kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, itu tadi ya, salah satu kelompok sudah mempresentasikan ke depan apa itu dari apa yang kita praktekkan. Jadi kita tadi sudah praktek ya dengan kombinasi atau mengintegrasikan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint tentunya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya di bagian poin ke-11 berarti ya. Yaitu ini setelah mempraktikkan langkah-langkah kegiatanmu di atas, jadi setelah kalian tadi melakukan praktek ya dengan kalian mengentry data di Excel atau mungkin besok ketika kalian mempraktekannya itu data yang di Excel itu sudah ada, tinggal kita membuat laporan di Microsoft Word gitu. Jadi kita mengkombinasikan Microsoft Word dan Excel. Nah, setelah itu ada satu pertanyaan. Yang pertama, jika data pada Microsoft Excel kita ubah, apakah data pada Microsoft Word itu ikut berubah? Tadi kalian praktek bisa berubah? Ada yang bisa, ada yang tidak. Kenapa? Yang tidak, kenapa? Karena pastenya menggunakan apa? Paste biasa ya. Paste biasa. Kemudian yang bisa menggunakan paste apa? Di sini paste apa? Apa? Link and keep source formative itu ketika diubah di Excel-nya otomatis di Word-nya juga berubah. Jadi yang jawabannya tidak itu karena hanya di paste biasa. Tetapi kalau yang paste link and keep source formatting dia akan ikut berubah juga. Kemudian jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ya, bisa terjadi karena pastenya kita menggunakan yang link and keep source formatting. Jadi otomatis format yang ada di Excel itu ketika diubah datanya, yang di Word itu juga berubah datanya. Oke, menarik juga ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, itu sangat penting banget untuk bekal kalian besok. Mungkin ada yang besok setelah ini kuliah. Di perkuliahan pun juga sama. Jadi kita menggunakan Word, Excel itu biasa, atau Google Doc dan spreadsheet yang ada di produknya Google. Yang kita bisa mengeditnya itu bisa menggunakan HP secara online. Jadi kalian mengerjakan pekerjaan di sekolahan menggunakan lab komputer, kemudian ketika kalian menggunakan di mana ya, di HP ketika di rumah melanjutkan pekerjaan itu juga bisa menggunakan HP. Jadi pekerjaannya itu bisa apa? Bisa diteruskan di rumah masing-masing gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk praktikum pada hari ini ya, mulai dari kalian praktek, kemudian salah satunya presentasi ya. Itu nanti untuk minggu depan kita akan mempelajari apa itu namanya? Mail merger ya. Ada yang sudah tahu mail merger? Ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Jadi yang mail merger itu kita membuat sebuah, contohnya surat keterangan lulus atau surat keterangan nilai rapot. Jadi surat keterangan nilai rapot itu kan, semisal kalian dulu waktu masuk di sini kan ada semester 1 bahasa Indonesia, semester 2 bahasa Indonesia sampai 5 semester untuk sebagai nilai masuk di sini. Nah, itu ketika dari SMP data itu sudah ada. Jadi semisal namanya Muhammad Nur
Fahri. Muhammad Nur Fahri dulu SMP-nya SMP 3 Bandar Pacitan ya. Oke. SMP 3 Bandar Pacitan. Kemudian di sana ketika kamu kelas 3 lulus berapa yang anak yang lulus? Jumlahnya Ah, sekitar 90. oke, 90 atau 100 lah ya. Nah, ketika 100 itu dibuatkan manual menggunakan satu lembar kertas, semisal namanya ini Muhammad Nur Fahri, kemudian petugas TU-nya mengentrikan satu-satu. Kira-kira kelamaan. Nah, jadi orang tata usaha dia langsung menyalin data yang ada di Excel kemudian berubah menjadi sebuah surat keterangan nilai rapot. Jadi ketika diklik nama Fahri langsung muncul satu halaman. Diklik nama Anastasia muncul satu halaman penuh. Jadi ketika langsung diklik dia langsung 100 halaman beres seketika. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kita akan belajar namanya mail merger. Ada juga yang membuat sertifikat seminar online. Pesertanya 3.000. Otomatis untuk membuat sertifikat kalian udah bisa lah menggunakan Microsoft Word. Kemudian nama dan instansi kan perlu satu-satu. Nah, kalau copy paste terlalu lama. Jadi itu langsung di-generate 3.000 lembar langsung jadi PDF. Kemudian setelah jadi PDF itu dibagi ke peserta seminar. Jadi tidak terlalu lama kita ngetiki satu-satu. Kita bisa memanfaatkan Microsoft Word, Excel ini dengan mengefisiensikan pekerjaan kita. Begitu ya, bisa dipahami? Oke. Oke, selanjutnya itu tadi ya pelajaran pada pagi hari ini ya. Terus kemudian tadi sudah saya sampaikan minggu depan kita belajar tentang mail merger ya. Kita seperti biasa masuk ke lab kom ini lagi begitu ya. Nanti kita langsung praktek seperti biasanya. Kira-kira itu saya kira cukup ya. Mungkin ada pertanyaan? Oke, belum ya. Nanti kalau semisal ada pertanyaan saya terbuka, kalian bisa WA secara pribadi ke saya, enggak apa-apa. Begitu kurang lebih. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pembelajaran pagi hari ini dan kalian tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya minta untuk berdoa dulu, kemudian setelah saya akhiri kalian bisa meninggalkan ruangan ini ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran setelah saya. Begitu ya, paham ya? Oke, silakan salah satu pimpin doa dulu. Baik, saya akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa meninggalkan ruangan ini. Ya, terima kasih ya. Dikumpulkan di depan aja.